warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat semuanya. Sudah siap untuk belajar pagi ini? Ya, semuanya dikeluarkan dulu alat tulisnya sama buku paketnya. Oke, sudah. Nah, baik anak-anak hebat semuanya, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Silakan ketua kelas dipimpin doanya. Teguh berdoa, teguh dari satu, teguh dari dua, teguh dari tiga, teguh dari empat, teguh dari lima, berbunyi semua, satu, dua, tiga, bersiap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Sabbis qalbi ala dinika wa ala ta'atika. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Amin. Baik, terima kasih tadi. Semoga dengan pembacaan doa tadi, kegiatan kita pagi hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ilmu yang didapatkan berkah. Amin ya rabbal alamin. Semangat pagi. Oke, bagaimana kabarnya anak-anak ibu pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, pikiran cerdas, Allahu Akbar. Alhamdulillah, semuanya semangat. Baik, sebelum belajar, ibu guru mau cek kehadiran dulu. Coba lihat temannya kiri dan kanan, siapa yang tidak datang? Alhamdulillah, berarti kita sehat semua. Bersyukur kita kepada Allah masih diberikan kesehatan. Nah, baik anak-anak ibu semua. Untuk meningkatkan semangat nasionalisme kita, mari kita nyanyikan lagu nasional, yaitu lagu Garuda Pancasila. Nah, silakan anak ibu semuanya berdiri. Garuda Pancasila. Garuda Pancasila,
silakan duduk kembali. Anak-anak ibu semuanya, ibu punya sebuah cerita, yaitu rusa yang membenci kakinya yang ramping. Anak-anak ibu semuanya sudah pernah mendengar ceritanya? Tahu? Oke, kita baca ya sama-sama. Nah, silakan siapa yang mau membaca ke depan. Nah, oke, silakan Zila. Nah, yang lain disimak, didengar temannya membaca, oke? Silakan Zila. Rusa benci kakinya yang ramping. Sang rusa sangat bangga dengan tanduknya yang indah dan membenci kakinya yang kurus tinggi. Maka hari itu, sang rusa berniat untuk mencari hewan yang bisa mengubah keempat kakinya jadi lebih gemuk. Namun, saat sang rusa asyik berjalan ke tengah hutan, tiba-tiba sang rusa mendengar ada beberapa anjing pemburu datang menginjaknya. Maka, tanpa memikirkan apapun lagi, sang rusa langsung berlari sekencang mungkin ke tengah hutan untuk menyelamatkan diri. Sang rusa menerobos hutan lebat dengan semak, belukar, dan pohon-pohon rindang. Karena ketakutan dan kurang memperhatikan jalan, tiba-tiba tanduk sang rusa yang indah itu tersangkut batang-batang pohon. Sang rusa mencoba untuk melepaskan tanduknya, tapi susah juga. Sementara anjing-anjing pemburu sudah semakin dekat. Di saat genting seperti itu, sang rusa mengambil ancang-ancang. Lalu dengan hentakan keras kakinya, tanduk sang rusa yang tersangkut batang pohon langsung bisa terlepas dengan keempat kaki sang rusa yang ramping itu. Maka ia pun berlari sekencang mungkin dan akhirnya selamat dari kejaran anjing pemburu. Leganya. Setelah kejadian itu, sang rusa baru sadar, ternyata kakiku yang selama ini kau sepelekan malah yang menyelamatkanku. Sebaliknya, tandukku yang selama ini selalu kubanggakan malah hampir saja mencelakakanku. Maka sejak itu, sang rusa pun tidak lagi mempersoalkan bentuk kakinya lagi. Kasih Zila. Nah, tadi anak-anak ibu semuanya sudah menyimak dan mendengarkan Zila membacakan di depan kelas. Nah, ibu guru mau tanya, apa ya pesan moral yang bisa kita petik dari cerita ini? Siapa yang paling bisa? Nah, silakan Zaira. Tidak boleh meremehkan anggota tubuh kita. Nah, apa lagi? Filga. Tidak boleh membanggakan bagian tubuh kita. Ya bagus. Siapa lagi? Aisyah. Kata Aisyah, kita harus bersyukur bagaimanapun bentuk fisik kita. Ya, kita harus bersyukur karena kita ciptaan Allah. Allah sudah menciptakan dengan sempurna. Maka kita harus syukuri. Ya, bagus sekali. Ya, kasih tepuk tangan dulu untuk semuanya. Nah, anak-anak itu semua, siapa yang masih ingat apa materi kita kemarin, yang kita pelajari kemarin ya, Tina? Keragaman budaya. Iya. Siapa lagi, apa lagi yang kita pelajari? Nah, Zahira. Keragaman bahasa. Fajri? Pakaian? Iya, pakaian adat. Nah, sebelah sini. Apa lagi keragaman budaya kita? Aina? Rumah adat. Iya, bagus sekali. Rizka? Bahasa. Apa lagi? Suku. Agama. Iya, hebat sekali. Nah, berarti anak-anak ibu sudah paham ya dengan materi sebelumnya. Nah, hari ini kita lanjutkan materi kita.
Semuanya siapkan sendiri? Disiapkan orang tua apa sendiri ini? Oh ya, bagus. Nah, apa saja yang disiapkan? Nah, coba di sini kamu ini nih. Bekal. Apa lagi? Buku. Tas. Ya? Seragam sekolah. Alat tulis, ya. Zahira? Apa yang disiapkan tadi pagi mau berangkat sekolah? Peralatan sekolah, iya. Sepatu, iya. Nah, hebat sekali. Berarti anak ibu semuanya sudah mandiri, sudah belajar menyiapkan kebutuhannya sendiri. Nah, luar biasa anak ibu semuanya. Nah, hari ini sebelum kita lanjut materi kita baca kembali ya kesepakatan kelas yang sudah kita buat di awal semester kemarin. Ya, oke. Nah, gunanya untuk apa kita membuat kesepakatan kelas? Supaya apa? Ketika belajar itu aman dan damai, kata Rizka ini. Ya, betul sekali. Gunanya supaya belajar kita tertib. Ya, kita baca sama-sama. Nah, yang pertama, Saling menghormati dan menghargai. yang kedua, Fokus belajar. ketiga, Aktif berdiskusi. nah yang keempat, Angkat tangan jika ingin bertanya atau menjawab. angkat tangan jika ingin bertanya atau menjawab. Yang kelima, Kerjakan tugas sepenuh hati. yang kerjakan tugas sepenuh hati. Yang keenam, Jangan malu mencurahkan isi hati. jangan malu mencurahkan isi hati apapun perasaan kita. Apakah kita masih kurang mengerti, kurang paham, maka jangan malu untuk bertanya. Ya, selanjutnya yang ketujuh, enjoy. Nah, enjoy kita dalam belajar. Kita nikmati pembelajaran kita hari ini. Sepakat ya? Oke. Nah, selanjutnya, tujuan kita mempelajari materi hari ini yaitu nantinya diharapkan anak-anak ibu semuanya paham dan dapat menjelaskan definisi kebutuhan. Apa itu kebutuhan? Kemudian anak-anak ibu dapat menentukan jenis kebutuhan. Nah, yang ketiga, anak-anak ibu semuanya nanti dapat menganalisis kebutuhan berdasarkan kepentingan. Nah, kira-kira banyak ya manfaatnya kita mempelajari materi ini? Ya, oke. Sebelumnya, mari sama-sama kita perhatikan, simak video yang akan ditampilkan di depan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak tercinta dan anak-anak yang hari ini, semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah SWT. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi kelas sedikit kelas 4 bab 7 bagaimana mendapatkan semua keperluan kita. Tentang aku dan kebutuhanku. Apa saja kebutuhan manusia? Mengapa manusia memiliki kebutuhan? Dan apa kiranya kebutuhan keinginan manusia? Yuk kita simak penjelasan berikut ini. Perhatikan gambar berikut ini. Bentuk terlihat tidak karena dia berserapan. Mereka akan mengalami kejadian seperti itu ketika kalian merasa lapar. Kira-kira apa yang kalian butuhkan? Ya, kalian membutuhkan makanan untuk menghilangkan rasa lapar, minum untuk menghilangkan haus, ini dikarenakan kebutuhan. Lalu, apakah kebutuhan manusia yang makan dan minum? Yuk kita belajar lebih lanjut. Mari kita mencari tahu dengan mengungkapkan kebutuhan apa berdasarkan kepentingannya. Buatlah tabel seperti contoh berikut. Kegiatan penting dan mendesak adalah jenis kebutuhan yang harus segera dipenuhi karena dapat mengganggu kelangsungan hidup apabila tidak dipenuhi. Sedangkan kegiatan penting dan mendesak adalah jenis
kebutuhan dengan tingkat kepentingan yang rendah, tapi harus segera dipenuhi karena akan menjadi aktivitas selanjutnya. Kegiatan penting dan tidak mendesak adalah jenis kebutuhan dengan tingkat kepentingan yang tinggi, tetapi tidak harus dipenuhi karena apabila dipenuhi akan mendukung kelangsungan hidup. Dan kegiatan tidak penting dan tidak mendesak adalah jenis kebutuhan dengan tingkat kepentingan yang sangat rendah karena tidak mengganggu kelangsungan hidup sama sekali. Manusia memiliki kebutuhan karena hakikatnya manusia serba kekurangan. Kebutuhan manusia dipengaruhi oleh lingkungannya. Tentu saja kebutuhan kita tidak sama dengan kebutuhan orang lain. Penentu apakah kebutuhan itu utama atau tidak adalah tingkat kepentingan dan mendesak atau tidaknya. Kita tidak bisa memaksakan kebutuhan orang lain karena setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda. Lalu mana yang lebih utama, kebutuhan atau keinginan? Ya, jawabannya adalah kebutuhan dong. Berikut adalah kebutuhan manusia. Yang pertama adalah kebutuhan primer, yaitu kebutuhan paling mendasar yang harus dipenuhi oleh manusia seperti makanan, rumah, pakaian. Ada kebutuhan sekunder, yaitu kebutuhan berupa kebutuhan hidup. Kebutuhan ini bisa ditunda pemenuhannya setelah kebutuhan primer terpenuhi, seperti komputer, handphone, televisi. Kemudian ada kebutuhan tersier, yaitu kebutuhan yang berkaitan dengan usaha menciptakan atau meningkatkan harga diri, prestis atau gengsi. Biasanya dikeluarkan menjadi sebuah kebutuhan ya, seperti mobil, benda. Kebutuhan tergantung pada siapa yang memiliki kebutuhan tersebut. Contohnya kamera akan menjadi sebuah kebutuhan primer untuk seorang fotografer, namun untuk orang lain bisa jadi kebutuhan sekunder atau tersier. Maka dari itu, tahukah kalian mengetahui kebutuhan pribadi dan memberikannya ke dalam 3 kelompok kebutuhan itu cukup penting loh untuk dilakukan. Tujuannya agar kita mengetahui mana kebutuhan yang harus didahulukan, kemudian memisahkan antara kebutuhan utama, sampingan atau hanya sekedar keinginan. Menurut daftar prioritas dapat membantu kita menentukan banyak hal, mana kebutuhan yang harus didahulukan atau dikerjakan, dan mana kebutuhan yang harus ditunda atau dapat digunakan. Ini akan membantu kalian untuk memilih kebutuhan yang tepat. Prioritas adalah yang didahulukan dan diutamakan daripada yang lain. Bagaimana cara menentukan sebuah pilihan utama? Yaitu dengan membuat diagram prioritas. Yang pertama, tuliskan semua kebutuhan yang ada, dengan memperhatikan untuk hidup. Yang kedua, sesuaikan sama kebutuhan dalam kelompok kita. Maka yang ketiga adalah sesuaikan kebutuhan sesuai dengan tingkat kepentingan. Kalian bisa menggunakan diagram kepentingan seperti gambar tersebut. Dan yang paling terakhir adalah penuhi semua kebutuhan sesuai dengan tingkat kepentingan. Dan kalian cukup bisa dulu kegiatan pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu kembali pada kegiatan pembelajaran berikutnya. Semoga bermanfaat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi kita sudah mengamati ya videonya. Nah, sekarang Ibu Guru mau tanya, apa tadi yang anak-anak Ibu lihat di video? Ada apa? Nah, apa yang terjadi di awal tadi? Apa sih? Ledak? Si Banu lesu. Kenapa dia? Karena tidak sarapan. Nah, kalian pernah tidak mengalami hal seperti itu? Nah ya. Nah, apa yang dilakukan? Apa? Makan ya. Kemudian apa lagi? Ketika lesu? Minum. Nah, ya. Nah, sekarang Guru mau tanya. Tadi si Banu itu lesu. Dia tidak sarapan. Kemudian dia butuh apa? Butuh makan. Nah, dari video yang telah diamati tadi, makan itu termasuk kebutuhan apa itu? Kebutuhan? Apa itu kebutuhan primer? Zira. Oh iya, kebutuhan primer itu kebutuhan yang paling mendasar. Nah, apa saja itu kebutuhan primer? Rizka?
Pangan, papan, sandang. Apa ya itu pangan? Hah? Makan. Ya, apa tadi lagi setelah? Papan. Apa itu papan? Oh, rumah tempat tinggal. Ya, kemudian apa lagi? Sandang. Apa sandang? Pakaian. Oke. Jadi makan, pakaian, rumah tempat tinggal itu termasuk kebutuhan. Kebutuhan apa? Kebutuhan primer, kebutuhan yang paling mendasar, yang paling utama. Iya. Nah, kemudian apa tadi lagi yang diamati di video? Apa? Kebutuhan apa dia? Kebutuhan sekunder. Ya, apa itu kebutuhan sekunder? Siapa ini? Siapa lagi? Firga. Iya bagus. Kebutuhan sekunder itu kebutuhan yang kita penuhi setelah kebutuhan utama kita terpenuhi. Iya, seperti itu tadi. Nah, bagus. Nah, apa ya? Apa saja contohnya kebutuhan sekunder itu? Apa Pina? Ya uang jajan kata si Pina. Apa lagi? Handphone. Sepeda masuk kebutuhan primer, sekunder nggak ya? Jihan. Komputer. Siapa lagi? Zila. Mobil. Coba perhatikan lagi. Kata si Zila mobil. Mobil itu sekunder apa tidak? Tuh, tadi si Zila bilang mobil. Mobil itu kebutuhan sekunder tidak? Nah, sebenarnya kebutuhan itu tergantung kepada siapa orangnya. Karena kebutuhan masing-masing kita tidak sama. Ada mungkin bagi si Zila mobil itu kebutuhan kedua bagi dia. Nah, ada juga bagi orang kebutuhan itu atau mobil itu sudah termasuk kepada kebutuhan yang nomor berapa? Apa itu? Jadi kebutuhan sekunder itu kebutuhan yang kita penuhi setelah kebutuhan primer terpenuhi. Nah, selanjutnya tadi yang ketiga. Apa? Tersier. Ya, apa itu kebutuhan tersier? Siapa lagi? Siapa? Rizka. Tersier. Kebutuhan yang sesudah kebutuhan sebelumnya dipenuhi. Siapa yang bisa menambahkan? Kerja. Iya, bagus sekali. Kasih tepuk tangan dulu untuk si Kerja. Nah, jadi kebutuhan tersier itu yaitu kebutuhan akan barang mewah, gunanya untuk meningkatkan gengsi. Ya, nah sekarang coba perhatikan ke depan. Nah, di depan ini ada skala prioritas dan kebutuhan menurut kepentingan. Nah, Ibu Guru punya ini. Nah, sekarang coba anak-anak Ibu perhatikan. Ini gambar apa? Ada anak yang sedang sakit, dia minum obat. Nah, kira-kira ini obat ini termasuk ke skala prioritas yang mana ini? Mana? Apa Bella? Penting mendesak. Benar? Nah, silakan telah ditempel di depan. Di mana yang letaknya yang penting mendesak ini? Kasih dulu tepuk tangan untuk Bella. Nah, selanjutnya ini. Coba lihat, ini gambar apa ini? Olahraga.
ini termasuk ke skala prioritas yang mana? Aisyah? Bagus ya, benar? Penting tidak mendesak. Nah, siapa yang tahu kenapa dia masuk penting ini? Iya, karena olahraga itu berguna untuk kesehatan. Nah, silakan Rizka ditambah. Di mana ini? Aisyah ditambah. Di mana ini letaknya? Oke, kasih aplaus untuk Aisyah. Nah, ini ada lagi. Nah, perhatikan ini apa? Butuh apa dia? Payung. Nah, butuh payung ketika hujan. Masuk skala prioritas yang mana? Nah, Virga. Masuk ke skala prioritas apa? Mendesak, tidak penting. Betul? Nah, kasih aplaus untuk Virga. Nah, silakan ditembak Virga, di mana ini letaknya? Oke. Nah, ini lagi. Ini gambar apa ya? Nah, masuk skala prioritas yang mana? Silakan, siapa? Apa ini? Masuk mana? Apa Pina? Nah, tidak penting, tidak mendesak. Benar? Benar. Ya, silakan. Oke, nah, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Hebat sekali. Berarti anak-anak ibu semuanya sudah paham kebutuhan itu berdasarkan skala prioritasnya. Ada penting mendesak. Ada apa lagi? Iya, bagus. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi. Tadi ada kebutuhan menurut kepentingan. Apa saja tadi di videonya? Oke, nah sekarang perhatikan ini lagi. Kita bermain lagi. Nah, ini apa? Rumah ini masuk ke mana tadi? Mana? Iya, silakan. Iya, di mana ini letaknya? Silakan. Nah, benar? Nah, kasih tepuk tangan untuk iya. Nah, ini lagi. Ini apa? Apa ini tadi? Apa? Kulkas. Iya. Nah, masuk ke mana dia ini? Kulkas ini. Nah, silakan. Nah, oke, bagus. Kasih tepuk tangan untuk Fajri. Oke, kita lanjutkan ya.
Ini apa ya? Nah, coba Bella. Di mana ini letaknya? Nah, di sana ditempel si Bella, benar? Nah, jadi apa tadi itu? Perhiasan. Perhiasan itu termasuk ke kebutuhan apa dia? Iya, kasih aplaus untuk si Bella. Nah, masih ada ini. Nah, ini. Apa ini? Nah, silakan Elisa, di mana ini letaknya? Benar letaknya di sana? Oke, kasih aplaus lagi untuk Elisa. Nah, ini masih ada satu lagi. Ada yang tahu? Nah, berarti silakan. Nah, benar letaknya di sana? Nah, apa itu tadi? Rumah mewah. Iya, rumah mewah itu masuk ke kebutuhan apa dia? Tingkat kepentingannya? Tersier. Oke, berarti sudah paham ya semuanya kebutuhan menurut kepentingan. Nah, ayo kita sama-sama ibu guru punya nyanyi kebutuhan primer. Nah, semuanya berdiri, kita nyanyi sama-sama. Ketika aku lapar, aku akan makan. Aku akan makan. Ketika aku haus, aku akan minum. Aku akan minum. Ketika aku lelah, aku akan tidur. Aku akan tidur. Terima kasih, silakan duduk kembali. Nah, anak-anak ibu, sekarang kita lanjutkan kegiatan kita. Ibu akan membagi kelompok. Nah, anak-anak ibu semuanya akan dibagi menjadi 3 kelompok. Masing-masing kelompoknya beranggotakan 5 orang. Nah, coba lihat di depan kelompoknya. Nah, silakan duduk di kelompok masing-masing. Jangan bergerak. Kelompok 1, 2, 3. Jangan cepat bergerak. Jihan, Zahira, Dara, Azaria,
kedua, Vina, Bella, Elisa, Aisyah, Dafa. Nah, kelompok 3, Azila, Aina, Virga, Rizka, Fajri. Nah, silakan duduk di kelompok masing-masing. Sudah duduk di kelompok masing-masing? Nah, Ibu Guru mau membagikan LKPD. Nah, ini lembar kerjanya yang akan anak-anak Ibu diskusikan. Nah, ini untuk kelompok. Nah, silakan diambil foto kelompoknya ini. LKPD-nya diambil. Nah, sekarang Ibu Guru punya ini. Ada 3 nama kelompok. Nah, siapa yang mau jadi kelompok beriman? Nah, oke, silakan kita ke kelompoknya. Siapa yang mau jadi kelompok mandiri? Oke. Nah, selanjutnya siapa yang mau jadi kelompok bernama kritis? Oke, silakan diambil ke kelasnya, ke kelompoknya. Nah, selanjutnya silakan perhatikan LKPD-nya. Ada yang tidak dipahami, silakan ditanyakan sebelum bekerja. Kita kelompoknya silakan diambil ini. Ya, ada yang mau ditanyakan menyangkut LKPD? Sudah paham? Sudah, nah silakan bekerja dalam kelompok masing-masing. Nah, sebelumnya kita sepakati berapa waktunya? Nah, 20 menit ya. Oke, nanti setelah didiskusikan kita tampilkan, tunjuk nanti siapa perwakilan kelompoknya yang akan mempresentasikan. Oke, nah silakan bekerja.
Sudah ada kelompok yang selesai? Silakan dilanjutkan. Dari kebutuhan yang sudah dipilih tadi, kelompokkan dia mana yang primer, mana yang sekunder, mana yang tersier.
Sudah ada yang selesai? Nah, menunggu kelompok yang lain. Silakan diperiksa lagi hasil diskusinya. Oke, siapa yang udah selesai? Oke, kelompok beriman udah selesai. Kelompok bernalar kritis bagaimana? Udah selesai belum? Nah, silakan. Baik, kita lanjutkan ya. Kita presentasikan. Namun sebelum presentasi, anak-anak itu semua capek tidak? Tapi semangatnya udah kendor ini kayaknya. Nah, kita bangkitkan semangat kita dulu ya. Kita ice breaking dulu sebentar. Nah, semuanya berdiri. Nah, kita ice breaking panjang pendek. Panjang
silakan duduk kembali. Nah, sudah bagi-bagi semangatnya? Nah, oke. Nah, selanjutnya kita presentasikan hasil diskusi. Nah, siapa yang mau pertama kali mempresentasikan di depan? Kelompok beriman, bernalar kritis. Siapa yang mau pertama? Nah, silakan kelompok beriman. Nah, ini dulu. Kelompok yang lain, silakan diperhatikan dulu ke depan, berhenti dulu. Perhatikan semuanya ke depan. Perhatikan dulu ke depan. Nah, silakan didengarkan. Baiklah, saya dari kelompok beriman akan nama anggota beriman. Nama anggota kelompok Vina, Aisyah, Bella, Elisa, Dava. Kebutuhan berdasarkan skala prioritas adalah penting mendesak, contohnya makanan, tas sekolah, seragam sekolah, alat tulis. Penting tidak mendesak, contohnya handphone, laptop, buku LKS, dan kalkulator. Contoh tidak penting tapi mendesak, mendapatkan uang jajan. Contoh tidak penting, tidak mendesak, pergi liburan, main PS, dan membeli sepeda. Kebutuhan menurut kepentingan. Satu, primer. Alasannya, contohnya makan, seragam sekolah, alat tulis, dan tas sekolah adalah kebutuhan primer seorang peserta didik karena mutlak atau harus dimiliki seorang peserta didik karena jika tidak terpenuhi akan mengganggu kelangsungan pendidiknya. Kedua, sekunder. Uang jajan, buku LKS, kalkulator, laptop, dan handphone adalah kebutuhan sekunder seorang peserta didik. Karena hanya sebagai penunjang dalam proses pendidikan dan belajar seorang peserta didik, tanpa alat tersebut kegiatan dapat berjalan. Ketiga, tersier. Sepeda, mainan PS, dan liburan mewah adalah kebutuhan tersier bagi seorang peserta didik karena kebutuhan ini bisa dipenuhi setelah kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi dan sifatnya adalah untuk menaikkan harga diri dan gengsi. Oke. Nah, kasih tepuk tangan dulu. Di sini dulu, di sini. Nah, kasih aplaus untuk kelompok beriman. Nah, kelompok beriman luar biasa. Oke, nah tadi kelompok beriman sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan kelompok yang lain ditanggapi. Setuju dengan pendapatnya, sudah benar, Bu. Nah, sudah tepat itu semua? Sudah tepat masing-masing kebutuhan berdasarkan kepentingannya yang ditampilkan oleh kelompok beriman. Nah, silakan kelompok lain ditanggapi. Masih ada tanggapannya? Setuju dan semuanya benar, Bu. Sudah benar semua ya. Nah, tadi kata temannya dari kelompok lain yang ditampilkan oleh kelompok beriman ini sudah benar. Nah, kasih aplaus untuk kelompok beriman. Nah, silakan duduk kembali. Nah,
Jadi anak-anak ibu semuanya, tadi kita sudah menyelesaikan LKPD, yaitu menganalisis berbagai kebutuhan berdasarkan prioritas dan menentukan kebutuhan berdasarkan kepentingan. Nah, baik. Selanjutnya, Ibu Guru mau berikan reward untuk kelompok yang diskusinya paling aktif dan hasilnya paling bagus. Nah, kira-kira kelompok siapa ya? Ya, kelompok siapa? Nanti akan diberikan sertifikat untuk kelompok terbaik. Nah, jadi dari kegiatan diskusi kelompok tadi, kelompok yang paling aktif, yang paling baik hasilnya adalah kelompok beriman. Nah, silakan ke kelompok ambil sertifikatnya. Nah, kasih aplaus dong untuk kelompok beriman. Kelompok beriman. Oke. Nah, anak-anak ibu semua, dari kegiatan tadi dari awal sampai selesai mempresentasikan barusan, siapa yang dapat menyimpulkan materi kita pada pagi hari ini? Nah, silakan Zila. Iya, kata Azila, kebutuhan itu adalah sesuatu yang harus dipenuhi untuk kelangsungan hidup. Kemudian kebutuhan itu ada primer, sekunder, dan tersier, kata Zila. Nah, siapa lagi yang bisa menambahkan? Apalagi kesimpulan dari materi kita ya? Silakan Pina. Oke, kata si Pina, kebutuhan itu ada yang harus dipenuhi sekarang, kebutuhan yang mendesak dan yang akan datang. Nah, selanjutnya siapa lagi? Apalagi kesimpulannya? Silakan lagi. Kebutuhan tersier yaitu kebutuhan yang akan barang mewah, contohnya berlibur ke luar negeri. Oke, iya. Kata Zaki tadi kebutuhan tersier itu kebutuhan akan barang mewah, contohnya perhiasan dan berlibur ke luar negeri. Nah, jadi jawaban dari anak-anak ibu semua tadi semuanya benar. Nah, materi yang kita pelajari hari ini, kebutuhan itu ada yang berdasarkan skala prioritas, ada penting mendesak, ada yang penting tidak mendesak, kemudian tidak penting tetapi mendesak, kemudian tidak mendesak dan tidak penting. Kemudian kebutuhan juga ada yang berdasarkan kepentingan, yaitu kepentingan primer, sekunder, dan tersier. Ya, bagus sekali. Nah, anak-anak ibu, sebelum kita tutup kegiatan kita pada pagi hari ini, ibu mau melihat sejauh mana pemahaman anak-anak terhadap materi yang sudah kita pelajari. Nah, ibu akan bagikan soal evaluasi. Nah, nanti dikerjakan masing-masing. Dikerjakan mandiri. Yang namanya mandiri berarti kita kerjakan sendiri. Oke, nah silakan. Ketua kelompok kita ya. Disilang, mana jawaban yang benar, disilangi.
evaluasinya, langsung diselami. Oke, udah selesai. Silakan dikumpul. Nah, silakan dikumpul masing-masing. Ketua kelompoknya tadi diambil lembar jawaban temannya, dikumpul ke depan. Ayo, siapa lagi? Ini udah. Baik, anak-anak ibu semuanya, tadi anak-anak semua sudah menyelesaikan evaluasi. Nah, nanti untuk anak-anak ibu yang nilainya sampai ke KKTP, ketuntasan kita, maka kita akan melakukan pengayaan. Namun untuk anak-anak ibu semuanya yang tidak sampai ke KKTP, maka akan remedi. Nah, ibu harapkan nanti tidak ada anak ibu yang remedial ya. Oke, baik. Untuk besok kita lanjutkan materi kita, yaitu bagaimana cara mempersiapkan kebutuhan, bagaimana cara mendapatkan kebutuhan. Nanti kita akan praktekkan bagaimana cara kita mendapat kebutuhan. Nanti kita akan bikin market pasar, nanti kita akan belanja untuk pertemuan berikutnya. Nah, anak-anak ibu semua, ibu ingatkan akhir-akhir ini cuaca di daerah tempat kita kurang mendukung. Kadang panas, terlalu terik, tiba-tiba hujan. Nah, untuk itu mari kita jaga kesehatan. Karena dalam tubuh yang sehat ada otak yang cerdas. Nah, kemudian ketika mau pulang begitu juga, tidak ada yang bermain di jalan, silahkan langsung pulang. Yang nanti dijemput orang tuanya, ditunggu jemputannya di sekolah. Oke, nah kita tutup kegiatan kita pada pagi hari ini. Sebelumnya kita nyanyikan lagu daerah. Silakan semuanya berdiri. Sebelumnya, bagaimana perasaan anak-anak ibu hari ini? Sudah paham dengan semua materinya? Oke, nah kita tutup. Sebelumnya kita nyanyikan lagu daerah, yaitu Kampungan Jawa di Mato. Surya,
kembali sebelum kita pulang. Silakan ketua kelas dipimpin doa. Siap, Kak. Hebat, Kak. Bersyukur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Silakan pulang, ada yang di jalan.